Dalam kehidupan gereja, khususnya dalam kehidupan beribadah umat Kristen, memberikan persembahan itu sudah menjadi bagian hal yang penting, yang terutama dan tidak bisa lepas di dalam kehidupan bergereja dari orang percaya. Nah, kegiatan memberikan persembahan sebenarnya sudah ditemukan di dalam bagian Alkitab yang pertama, terutama di dalam kitab Kejadian. Ada dua tokoh yang melakukan atau memberikan persembahan kepada Tuhan, yang mereka peroleh persembahan ini yang mereka dapat sebagai hasil dari usaha pekerjaan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita dapat membaca kisah mengenai kedua tokoh yang memberikan persembahan ini di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Di sini kita melihat bagaimana anak-anak dari Adam itu memberikan korban syukur mereka kepada Tuhan sebagai hasil dari usaha pekerjaan mereka sehari-hari. Ada yang memberikan persembahan berupa hasil ladangnya, ada yang memberikan persembahan berupa hasil dari ternaknya. Nah, kemudian kita akan menemukan kata persembahan persepuluhan juga di dalam dua tokoh yang terdapat di dalam kitab pertama dari kitab suci kita, yakni kitab Kejadian. Tokoh yang pertama yang memberikan persembahan persepuluhan adalah Abraham, dan kita dapat membaca kisahnya di dalam bagian Alkitab Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Abraham kembali dan mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, dari bagian Alkitab ini, Kejadian pasal 14 ini, kita melihat bagaimana Abraham untuk pertama kalinya dikatakan di dalam Alkitab memberikan persembahan persepuluhan. Nah, kalau menarik kita menelaah kisah mengenai Abraham ini adalah kisah bagaimana Abraham berperang melawan Kedorlaomer dan juga para raja sekutu yang merampas dan juga membawa Lot, ya, saudara kerabat dari Abraham. Nah, Abraham menyelamatkan Lot dan juga segala harta benda yang dirampas oleh Kedorlaomer dan para raja sekutunya. Karena Abraham memenangkan perang melawan Kedorlaomer, maka dia memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai ucapan syukur atas pelayanannya yang membawa roti dan anggur ketika Abram selesai melakukan perang dan memenangkan peperangan itu. Apa yang dilakukan oleh Abraham ini harus dapat dilihat di dalam konteks sejarah dan budayanya. Pada saat itu sudah merupakan satu kebiasaan bagi panglima perang yang memenangkan perang untuk memberikan persembahan berupa 1/10 bagian dari hasil rampasan perangnya untuk diberikan baik kepada raja yang berkuasa maupun kepada ilah-ilah dan para dewa yang berkuasa dan yang disembah di daerah pada saat itu. Nah, Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek ini bukan atas dasar perintah Tuhan, tetapi sebagai inisiatifnya yang mengadopsi budaya di tempat di mana dia tinggal, dan apa yang menjadi persembahan dari Abraham. Persembahan persepuluhan dari Abraham itu merupakan hasil rampasan perang, bukan seperti persembahan persepuluhan seperti yang ditentukan di dalam hukum Musa. Oleh sebab itu, maka tidak patut atau tidak layak untuk apa yang dilakukan oleh Abraham ini. Persembahan persepuluhan yang diberikan oleh Abraham ini untuk dipakai sebagai landasan bagi gereja masa kini untuk menuntut, ya, memberikan kewajiban kepada jemaatnya dalam hal memberikan persembahan persepuluhan. Nah, tokoh kedua di dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, yang disaksikan memberikan persembahan persepuluhan itu adalah Yakub. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, di bagian Alkitab ini, di sini kita melihat bagaimana Yakub hendak memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi kalau kita melihat secara seksama, sesungguhnya Alkitab kemudian tidak pernah mencatat di pasal-pasal berikutnya bagaimana Yakub kemudian memberikan persembahannya. Apakah bentuk persembahan persepuluhan dari Yakub yang diberikan kepada Allah? Alkitab sama sekali tidak memberikan keterangan bagaimana Yakub memberikan persembahan persepuluhnya kepada Allah. Apakah dia mengikuti jejak Abraham dengan memberikan persembahan persepuluhan kepada Allah melalui imam yang bertugas pada saat itu, seperti Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, atau Abraham memberikan Yakub memberikan persembahan persepuluhannya secara langsung kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Kain dan Habel dengan mempersembahkan korban bakaran dari hasil pekerjaannya, atau Yakub memberikan persembahan persepuluhannya itu langsung kepada Tuhan di bait Allah. Tidak dikatakan demikian sebab pada saat itu bait Allah juga belum berdiri dan orang Lewi yang menerima persembahan persepuluhan juga belum ada. Jadi apa yang dilakukan oleh Yakub ini hanyalah sebatas nasar. Jika Tuhan memberkati dia, jika Tuhan menolong dia, jika Tuhan memberikan ketentraman, keamanan kepada dia, barulah di situ Yakub kemudian akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub ini juga tidak dapat dijadikan gereja masa kini. Ayat-ayat firman Tuhan yang menuliskan mengenai persepuluhan yang berkaitan dengan Yakub tidak dapat dijadikan sebagai landasan firman Tuhan bagi gereja untuk mewajibkan jemaatnya untuk memberikan persembahan persepuluhan. Nah, di dalam Ulangan pasal 12 ayat 10 sampai 12 dikatakan, tetapi apabila nanti sesudah kamu seberangi sungai Yordan, kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dibeli Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu membawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembilanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki umat Israel untuk memberikan persepuluhan sebagai pengharapan nasar dari Yakub. Oleh itulah maka Israel diwajibkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan persepuluhan menurut hukum Musa. Dalam hukum Musa, Tuhan mengatur bagaimana seharusnya Israel menjalankan ketentuan dalam memberikan persembahan persepuluhan. Di dalam Ulangan 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27, di situ firman Tuhan berkata, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jadi berdasarkan ayat firman Tuhan ini, umat Israel diberikan satu ketentuan, ketetapan, satu hukum bahwa mereka harus memberikan persembahan persepuluhan itu tahun demi tahun. Artinya bukan siklus bulanan, tetapi tahunan. Di ayat yang ke-23, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Di situ jelas bahwa persembahan persepuluhan ini merupakan persembahan yang diberikan dalam bentuk makanan. Dan yang menikmati persembahan persepuluhan ini adalah orang Israel itu sendiri yang memberikan persembahan persepuluhan. Jadi jika orang Israel mau memberikan persembahan persepuluhan, sebenarnya yang menjadi tuntutan untuk memberikan persembahan persepuluhan ini adalah mereka yang memiliki ladang dan juga mereka yang memiliki ternak. Sebab bentuk dari persembahan persepuluhan itu adalah hasil dari usaha pekerjaan mereka dalam bentuk makanan. Jadi di sini persembahan persepuluhan hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki ladang, bagi mereka yang memiliki ternak. Sedangkan orang Israel yang tidak memiliki ladang, yang tidak mengusahakan ternak, tidak diwajibkan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Kemudian di ayat yang ke-24,
Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Lalu di ayat yang ke-27 ditekankan, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Di sini jelas bahwa persembahan harus diberikan di Yerusalem di mana bait Allah dibangun. Orang Israel harus membawa persembahan persepuluhannya yang berupa bahan makanan itu, entah dari hasil ladang ataupun ternak, itu ke Yerusalem, ke bait Allah. Lalu selanjutnya mereka menikmati sendiri hasil ladang, hasil peternakan, hasil jerih lelah mereka bersama-sama dengan seisi rumah mereka. Tetapi Tuhan juga mengingatkan supaya orang Israel tidak merupakan orang Lewi. Jadi ketika orang Israel menikmati persembahan persepuluhannya di hadapan Tuhan di bait Allah dengan sukaria, mereka pun membagikannya dengan orang-orang Lewi yang melayani di bait Allah. Tujuan dari persembahan persepuluhan ini adalah agar supaya orang Israel belajar untuk takut akan Tuhan. Apa maksudnya? Karena pada saat itu orang Israel hidup dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir yang menyembah ilah atau berhala-berhala palsu yang sebenarnya bukan Allah. Ketika mereka mau menghendaki, bangsa-bangsa lain mau menghendaki supaya panen mereka atau hasil tanah mereka itu subur dan menghasilkan hasil panen, hasil tanah yang melimpah, maka mereka akan memberikan persembahan kepada dewa atau ilah yang disembahnya. Oleh karena itu sangat mungkin Israel akan diajak untuk turut serta mengikuti penyembahan kepada ilah asing ini ketika mereka hendak menginginkan kesuburan hasil tanah atau hasil ternak mereka dengan melimpah. Nah, ketika orang Israel memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan mau mengatakan bahwa hanya Tuhanlah ia menjadi sumber berkat, hanya Tuhanlah ia menjadi Allah atau sesembahan yang sesungguhnya yang memberkati kehidupan dari bangsa Israel, yang memelihara mereka tahun demi tahun di sepanjang kehidupan mereka. Oleh karena itu, dengan memberikan persembahan persepuluhan, orang Israel diajak untuk hanya menyembah kepada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah Elohim yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 13 dan 15. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat mengirkanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi orang Israel memberikan persembahan persepuluhan setiap tahun, yaitu pada hari raya pengumpulan hasil, hari raya Pondok Daun. Dan ketika mereka memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan jelas untuk mengingatkan mereka agar mereka mengingat saudara-saudara mereka. Siapa mereka? Yaitu orang Lewi yang melayani di bait Allah. Siapa mereka? Yaitu orang asing yang diam di tengah-tengah mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang miskin, para janda, anak yatim yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Supaya ketika mereka menikmati hasil ladang mereka, berkat yang berasal daripada Tuhan itu, seluruh orang Israel juga merasakan belas kasih Tuhan, keberkatan Tuhan yang sama. Jadi persembahan persepuluhan memang ditujukan supaya ada orang Israel menikmati yang namanya belas kasihnya Tuhan, supaya ada keadilan di sana, di mana yang kaya memberkati yang miskin tidak berkekurangan, dan yang kaya tidak terjebak dengan dosa, ketamakan atau kerasukan. Dan kemudian di dalam Ulangan 26 ayat 12 dan juga 13, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, jika telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu.
Alkitab jelas memberikan keterangan bahwa pada tahun yang ketiga dalam siklus tahun Sabat, artinya dalam kurun waktu 7 tahun, pada tahun yang pertama, tahun yang kedua, itu persembahan persepuluhan bisa dinikmati sendiri oleh orang Israel bersama dengan keluarganya, tetapi tanpa melupakan orang Lewi dan juga orang asing. Sedangkan pada tahun yang ketujuh dalam siklus tahun Sabat, setiap 7 tahun, pada tahun yang ketiga di dalam kurun waktu 7 tahun itu, maka itu harus menjadi tahun persembahan persepuluhan, yang memang orang Israel memberikan persembahan pada tahun yang ketiga itu, memberikan persepuluhan khusus diberikan, sekali lagi khusus diberikan pada tahun yang ketiga itu, khusus diberikan kepada orang Lewi dan juga orang asing serta orang-orang miskin yang diam di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara, itulah ketentuan yang diberikan oleh Tuhan mengenai persembahan persepuluhan yang harus diberikan oleh orang Israel. Orang Israel memberikan persembahan persepuluhan setiap tahunnya, yaitu pada hari raya pengumpulan hasil. Orang Israel mempersembahkan persembahan persepuluhan berupa bahan makanan hasil dari ladang dan juga ternak mereka. Orang Israel secara khusus pada tahun yang ketiga memberikan persembahan persepuluhan kepada orang Lewi dan juga orang asing serta orang-orang miskin yang diam di tengah-tengah mereka. Persembahan persepuluhan, untuk diketahui, sebenarnya bukan hak dari orang Israel. Persembahan persepuluhan itu adalah hak daripada Tuhan. Sekalipun orang Israel menikmati sendiri persembahan persepuluhannya di hadapan Tuhan, orang Israel harus tahu bahwa persembahan yang mereka berikan itu adalah hak Tuhan. Tetapi hak Tuhan di sini kemudian dialihkan atau diberikan kepada orang Lewi. Itulah sebabnya orang Israel harus memahami ketika mereka memberikan persembahan persepuluhan, mereka tidak boleh melupakan orang Lewi. Bahkan pada tahun yang ketiga, mereka harus secara khusus memberikan seluruh persembahan persepuluhan mereka itu untuk diberikan kepada orang-orang Lewi. Kita bisa membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan, kata Tuhan, kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata persembahan persepuluhan itu adalah hak milik Tuhan, tetapi yang dialihkan untuk diberikan dan dinikmati oleh orang-orang Lewi. Apa sebabnya? Sebab orang Lewi tidak memiliki milik pusaka. Mereka tidak memiliki tanah supaya mereka punya ladang untuk bercocok tanam dan menikmati hasil dari ladang mereka. Mereka juga tidak memiliki ternak untuk diusahakan sehingga mereka boleh menikmati dagingnya yang empuk, tetapi mereka dikhususkan untuk pekerjaan pada rumah Tuhan. Oleh karena mereka tidak memiliki bahan makanan, itulah sebabnya setiap persembahan persepuluhan yang berupa bahan makanan itu senantiasa diberikan kepada orang Lewi supaya mereka kehidupannya itu dipelihara oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan persembahan dalam bentuk yang lain yang disebutkan di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil, seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 23 ayat 23 dan Lukas pasal 11 ayat 42. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi di sini adalah bentuk persembahan yang lain, yaitu bumbu-bumbu dapur seperti selasi, inggu dan juga segala jenis sayuran. Persembahan persepuluhan dengan tipe seperti ini sebenarnya merupakan hasil dari perkembangan Yudaisme itu sendiri, tafsiran dari para rabi Yahudi mengenai persembahan persepuluhan, seperti hukum yang diberikan oleh Tuhan bahwa segala benih, ya, itu harus diberikan kepada Tuhan menjadi bagian dari persembahan persepuluhan. Jadi oleh karena itu mereka menafsirkan ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa benih yang dihasilkan dari ladangmu itu, yang diperuntukkan untuk ladangmu itu sebagai persembahan yang berupa rempah-rempah. Sebenarnya di sini Tuhan sedang menegur pola persembahan yang diberikan oleh
orang-orang Farisi ketika mereka menuntut memberikan persembahan persepuluhan. Sebab mereka dengan setia melakukan persembahan persepuluhan, tetapi mereka mengabaikan intisari dari ibadah persembahan persepuluhan itu, yaitu belas kasihan dan juga keadilan. Dalam Matius 15 ayat 4-6 di situ berkata, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Inilah sebenarnya yang menjadi kritikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ketika mereka menekankan mengenai ibadah persembahan persepuluhan yang mereka lakukan dengan ketat dan juga yang mereka tuntut untuk dilakukan oleh umat Israel. Nah, Tuhan menghendaki supaya persembahan persepuluhan bukan hanya diberikan untuk menunjukkan kesalahan mereka, tetapi mereka harus mengetahui makna ketika mereka memberikan persembahan persepuluhan itu. Dari awalnya persembahan persepuluhan diadakan supaya ada belas kasih dan juga keadilan di tengah-tengah umat Israel. Ketika yang kaya memberikan kepada yang miskin, dari orang Israel memberikan persembahan persepuluhannya kepada orang Lewi yang sama sekali tidak memiliki bahan makanan, maka Tuhan sedang mengajarkan orang Israel untuk saling memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, supaya mereka yang kesusahan itu tidak mengalami kesusahan dan mati di dalam kesusahannya, supaya ada prinsip-prinsip keadilan dan belas kasih ketika orang Israel dengan setia memberikan persembahan persepuluhan. Dengan memperhatikan hal inilah, disitulah menunjukkan bagaimana mereka takut kepada Tuhan, takut akan Allah, bagaimana cara mereka untuk menghormati Allah, bagaimana mereka melayani Tuhan. Nah, orang-orang Farisi memberikan persepuluhan dengan rajin, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Mereka tidak memperhatikan keluarga mereka, orang tua mereka, bahkan mungkin mereka tidak memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka lakukan dengan persembahan persepuluhan mereka hanya untuk menonjolkan kesalehan diri mereka sendiri. Hal inilah yang merupakan sesuatu yang tidak benar, yang ditentang oleh Tuhan Yesus sendiri. Dari apa yang sudah kita paparkan sebelumnya, kita pahami bersama bahwa persembahan persepuluhan itu ternyata diberikan oleh umat Israel dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana mereka menjadi umat Allah yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang melayani dan mengasihi Tuhan. Mereka memberikan persembahan persepuluhan setiap tahun. Di dalam tahun-tahun panen mereka memberikan apa yang menjadi hasil dari ladang dan juga ternak mereka. Dan mereka juga di dalam pemberian mereka, Tuhan menghendaki supaya mereka mengingat akan orang Lewi yang bekerja, melayani di rumah Tuhan, dan juga orang-orang asing serta orang-orang miskin yang perlu dibantu, yang mengalami kesusahan, yang hidup dalam kesusahan di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaannya, bahkan di zaman Tuhan Yesus saja, Tuhan sama sekali tidak pernah menyinggung masalah persembahan persepuluhan dalam rupa uang. Tadi kita sudah melihat bahwa yang disinggung, persembahan persepuluhan yang disinggung oleh Tuhan itu adalah persembahan persepuluhan hasil dari penafsiran para nabi yang masih menuju kepada hasil panen, hasil ladang berupa rempah-rempah atau bumbu-bumbu dapur yang sering dikonsumsi oleh orang-orang Israel itu sendiri, yang bisa dinikmati oleh orang Israel itu sendiri. Pertanyaannya, relevankah persembahan persepuluhan bagi gereja? Apakah gereja harus memberikan persepuluhan, wajib untuk memberikan persembahan persepuluhan? Lalu dalam bentuk seperti apakah persembahan persepuluhan? Nah, gereja pada masa kini mungkin ya sebagian besar tidak lagi hidup secara agraris seperti orang Israel di zaman orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, maupun di zaman orang Israel pada zaman Tuhan Yesus hidup dan melayani di tengah-tengah umat manusia yang berdosa. Kini gereja ada di dalam konteks zamannya sendiri yang berbeda. Gereja hampir sebagian besar sudah tidak lagi terlibat di dalam pekerjaan yang bersentuhan dengan pertanian atau peternakan. Lebih banyak gereja di era modern ini diisi dengan orang-orang yang bekerja mengikuti tuntutan pekerjaan yang
ada di dunia kontemporer pada saat ini. Sudah tidak banyak orang yang bekerja menghasilkan upah hasil dari ladang dan juga ternaknya. Tetapi mayoritas orang percaya gereja itu menerima hasil dalam rupa uang. Apakah umat percaya gereja dapat memberikan persepuluhan berupa uang? Sedangkan kita tahu bersama bahwa dari sejak zaman perjanjian lama bahkan zaman perjanjian baru di mana Tuhan Yesus hidup, disinggung, dikatakan dengan jelas bahwa persembahan itu hanya berupa bahan makanan. Lalu bagaimana dengan persembahan persepuluhan dalam rupa uang yang merupakan hasil pekerjaan usaha dari gereja masa kini? Nah, saudara-saudara, memberikan persembahan persepuluhan itu bukanlah kewajiban bagi gereja. Persembahan persepuluhan itu merupakan kewajiban dari orang Israel sebagai bentuk dari mereka menepati nazar yang diberikan oleh leluhur mereka, yaitu Yakub. Ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian, mereka hidup dengan damai dan tentram. Mereka tidak lagi diperangi oleh musuh-musuh mereka. Mereka bisa sejahtera dengan hasil ladang dan juga ternak mereka, maka Tuhan menuntut persepuluhan mereka sebagaimana nazar yang diucapkan oleh Yakub. Nah, saudara-saudara, gereja pada masa kini dituntut untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan itu bukan karena kepada mereka ada aturan yang mengikat. Gereja dituntut untuk memberikan persembahannya, entah itu berupa persembahan persepuluhan sebagai ungkapan bentuk kasih, buah kasih yang lahir dari hati yang penuh dengan syukur akibat penebusan dalam Kristus Yesus. Gereja tidak lagi wajib memberikan persembahan persepuluhan seperti yang terpola di zaman perjanjian lama maupun zaman Tuhan Yesus hidup. Tetapi gereja dituntut untuk menghasilkan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur sebagai hasil dari pertobatan. Hati yang dipenuhi dengan buah-buah kasih ini harus memancarkan, mengekspresikannya dalam tindakan langsung. Dan itu dapat berupa melalui persembahan yang diberikan, dapat berupa persepuluhan yang diberikan kepada gereja untuk menunjang pekerjaan pelayanan misi Tuhan, menunjang bagaimana kabar Injil itu bisa disiarkan melalui kehadiran gereja, melalui kehadiran pelayanan dari para hamba Tuhan yang melayani di gereja. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh gereja masa kini, orang percaya, dalam hal mereka memberikan persembahan, entah itu bentuknya dalam persembahan persepuluhan. Sebab setiap orang apabila dia merasa bersyukur, terberkati dengan berkat Tuhan, dan mau menyisihkan 1/10 dari hasilnya berupa uang untuk diberikan kepada gereja, maka dia harus tahu prinsip-prinsip dalam memberi. Yang pertama, kita membaca 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang pertama kita harus pahami bahwa ketika kita memberi itu bukan karena paksaan, itu bukan karena ada hukum yang mengharuskan seseorang untuk memberi, tetapi pemberian itu harus merupakan kerelaan, sikap hati, buah hati yang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 8 ayat 8 dan juga 12, di situ firman Tuhan berkata, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu." Ayat yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi memberi harus dengan sukarela. Memberi itu adalah pekerjaan hati, buah hati yang penuh dengan syukur. Bukan karena tuntutan, bukan karena desakan dari para hamba-hamba Tuhan, tetapi hati yang melimpah dengan syukur pasti akan rela untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan sebagai balasan atas kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pemberian yang diberikan, ingat, itu harus berdasar pada apa yang kita miliki dan bukan pada apa yang tidak kita miliki. Kemudian kita juga membaca 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita yang utama. Seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka rajin memberikan persembahan persepuluhan yang berupa bumbu-bumbu dapur
itu, tetapi mereka mengabaikan pemeliharaan keluarga mereka. Di 1 Timotius 5 ayat 8, Tuhan memperingatkan, jika kamu memberikan persembahan, itu merupakan ungkapan hati yang penuh sukarela, ungkapan hati yang penuh dengan syukur dan berdasarkan apa yang ada. Tetapi jika kita memberikan persembahan, itu karena paksaan, dan kita memberikan persembahan dengan atau sambil mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang lagi kesusahan, maka persembahan itu justru bukan persembahan yang dikehendaki dan diterima oleh Tuhan. Paulus juga jelas mengatakan bahwa mereka yang memberikan persembahan dan melupakan kewajiban mereka yang utama, mengabaikan orang tua mereka, sanak saudara mereka, maka apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak dapat diterima oleh Tuhan. Bahkan mereka dicap sebagai orang-orang yang tidak beriman. Itu bukan ungkapan syukur, bukan ungkapan iman yang sesungguhnya dalam iman Kristen. Ketika kita memberi, maka berilah dari kelebihan kita. Ketika kita memberi, haruslah dengan memiliki komitmen bahwa memang kita mau memberikannya untuk Tuhan demi menopang misi pekerjaannya Tuhan. Ketika kita memberi, kita tidak mengabaikan keluarga kita, mengabaikan orang tua kita, mengabaikan saudara kita yang sedang membutuhkan. Sebab percuma kita menyisihkan sesuatu dalam bentuk persepuluhan untuk diberikan kepada gereja, tetapi keluarga kita sedang mengalami kesusahan, susah untuk makan misalnya, atau ada saudara kita yang sedang terlilit dengan masalah pekerjaan, penghidupannya, tetapi kita yang punya kelebihan tidak membantu mereka, tidak memberikan kepada mereka modal untuk dijadikan usaha, tetapi kita memberikan persembahan persepuluhan dengan sukacita, dan kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Maaf, Tuhan berkata melalui Paulus dalam surat Timotius yang pertama ayat 5 dan 8, kita sesungguhnya bukan orang yang beriman. Jadi prinsip-prinsip seperti ini harus kita perhatikan dalam kita memberikan persepuluhan. Persepuluhan tidak wajib, tetapi orang yang bertobat, orang yang mengasihi Tuhan pasti akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Orang yang memberi pasti juga tidak mengabaikan prinsip keadilan dan belas kasihan, tidak mengabaikan keluarga dan juga saudara-saudara yang membutuhkan. Menjawab pertanyaan apakah persembahan persepuluhan itu relevan untuk diterapkan oleh gereja pada masa kini, yang harus kita pahami bersama bahwa tindakan untuk memberi persembahan itu sudah tercatat sejak awalnya di dalam kitab suci kita. Kitab Kejadian mengisahkan bagaimana Kain dan Habel ketika mereka mengucap syukur dengan apa yang mereka terima, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Lalu demikian seterusnya, ketika kita membaca bagian-bagian ayat perjanjian baru, Paulus di dalam jemaat-jemaat yang dia temui selalu menuntut komitmen, ketulusan hati dari orang-orang yang dilayaninya, dari orang-orang yang sudah menerima berkat rohani melalui pekabaran Injil yang dia kerjakan bersama rekan-rekan rasul yang lainnya. Dia menegaskan, meminta ketulusan hati daripada mereka yang dilayani untuk menunjukkan ketulusan hati mereka dalam satu komitmen untuk memberikan persembahan yang ditujukan untuk menunjang pekerjaan pelayanan misi mereka, yang ditujukan untuk memperhatikan kehidupan dari saudara-saudara iman mereka yang membutuhkan. Jadi jika gereja pada saat ini mau memberikan persembahan kepada gereja untuk menopang pekerjaan pelayanan misinya, juga memberikan persembahan untuk memperhatikan orang-orang yang kesusahan melalui gereja, itu merupakan sesuatu yang baik, yang tentunya pasti akan menunjukkan iman, keberimanan, rasa hormat dan takut kepada Tuhan dari setiap mereka yang memberikan persembahan. Ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, hendaklah itu berdasarkan apa yang ada pada kita. Hendaklah itu merupakan satu buah dari hati yang penuh limpahan syukur. Dan ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, kita tidak boleh mengabaikan orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Agar supaya prinsip dari persepuluhan mengenai belas kasih, keadilan, itu juga bisa terlihat dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang ada di sekitar gereja, yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Jadi, relevankah persembahan persepuluhan bagi gereja masa kini? Setiap orang percaya harus memberi. Setiap mereka yang ditebus oleh Tuhan harus mengucap syukur kepada Tuhan.
Dan salah satu bentuknya adalah dengan menyisikan 1/10 atau 1/sekian dari hasil mereka untuk dibawa ke rumah Tuhan, dipakai untuk menunjang pekerjaan misi Tuhan, dan bisa menyisikan 1/10 atau berapapun dari hasil pekerjaan mereka dengan hati yang rela untuk dibagikan kepada keluarga, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga tentunya khususnya bagi pekerjaan pelayanan melalui gereja di mana dia digembalakan. Semoga pembahasan kita ini mencerahkan kita semua dan menghindarkan kita dari polemik mengenai masalah persepuluhan ini. Tuhan memberkati.